Dari perkembangan kasus suap hakim atas vonis lepas perkara minyak mentah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, siang tadi penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung memeriksa satu tersangka. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menerangkan satu tersangka itu adalah seorang panitera muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diketahui adalah Wahyu Gunawan. Dalam keterangan sebelumnya, Wahyu berperan sebagai perantara antara pengacara pihak korporasi bernama Arianto Bakri dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Arief Nurianta. Wahyu diperiksa untuk mendalami aliran dana atas suap di balik vonis lepas kasus minyak mentah. Ada tersangka yang diperiksa hari ini sebagai pemeriksaan lanjutan oleh penyidik atas nama WG, ya, Wahyu Gunawan. Kalau nggak salah, WG ini kan seorang panitera muda. Panitera, ya. Berarti dia menerima uang itu ya, Pak? Kayak jadi calon maklar. Ya, berdasarkan rilis yang sudah kita sampaikan, yang bersangkutan yang berhubungan dengan AR, ya kan. Nah, kemudian AR yang meminta supaya disampaikan ke MAN melalui WG ini, ya kan. Dan MAN mengiyakan dengan ada penambahan dan disanggupi oleh AR, dan kemudian terjadi transaksi, ya, dan yang menyerahkan adalah WG dari AR ke MAN. Mahkamah Agung resmi memberhentikan sementara hakim dan panitera yang terlibat skandal suap vonis lepas atau onslah terhadap korporasi, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group dalam kasus tindak pidana korupsi ekspor minyak mentah atau CPO. Meski begitu, pemberhentian tetap akan diberlakukan jika para tersangka terbukti melakukan suap dan sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap. Hakim dan panitera yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan akan diberhentikan sementara. Jika telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, akan diberhentikan tetap. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Jumianto selaku Ketua Majelis Hakim yang saat itu memimpin jalannya persidangan. Kemudian dua orang majelis hakim yakni Agam Syarif Baharudin dan Ali Muhtarom sebagai tersangka karena menerima suap. Kasus ini bermula ketika pengacara terdakwa Arianto Bakri bertemu dengan Wahyu Gunawan selaku panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk pemufakatan perkara dugaan korupsi ekspor minyak mentah. Wahyu Gunawan kemudian menyampaikan hal ini ke Muhammad Arief Nurianta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat. Uang sebesar 60 miliar rupiah akhirnya disepakati untuk pemberian vonis lepas atau onslah. Muhammad Arief Nurianto memanggil DJU selaku Ketua Majelis dan ASB selaku hakim anggota, lalu Muhammad Arief Nurianto memberikan uang dolar bila dikuruskan ke dalam rupiah senilai 4 miliar 500 juta. Bahwa pada bulan September atau Oktober, karena yang bersangkutan sudah tidak ingat, Muhammad Arief Nurianto menyerahkan kembali uang dolar Amerika Serikat bila kurs rupiah senilai 18 miliar kepada DJU, yang kemudian oleh DJU uang tersebut dibagi 3. Terulangnya kasus suap hakim hingga menelurkan putusan yang janggal dalam sebuah perkara oleh pakar hukum dinilai sebagai suatu kondisi yang sudah harus dilakukan reformasi total, yakni dengan mengecek aktivitas pertemuan hakim di luar pengadilan yang menyangkut perkara dalam 10 tahun terakhir. Karena dari kasus ini kalau kita lihat, kasus ini kasus yang luar biasa, menabrak profesionalisme. Kenapa dikatakan profesionalisme? Kalau kita melihat substansi hukumnya, itu adalah perkara pidana misalkan. Kok sampai dionslah? Ini kan suatu memutar kaidah hukum. Yang kaidah hukum perdata menjadi kaidah hukum pidana. Evaluasi total kepada para pembuat keadilan sekarang ini Mahkamah Agung, apalagi KAI. Ini suatu kebobolan ini. Karena sudah 2 kali loh ya. Surabaya, kemudian Jakarta, bisa sama. Yang tadinya bebas menjadi terbukti jadi bebas, ini juga menjadikan onslah. Ini suatu kaidah yang suatu luar biasa. Yang reformasi total, asesmen total dari
10 tahun terakhir siapa berhubungan, di mana, dan sebagainya. Karena kalau Dalam perkara ini, Kejagung sudah menyita uang senilai 261 juta rupiah di rumah tersangka Muhammad Arif Nurianta di Tegal, Jawa Tengah. Kemudian 59 juta rupiah di rumah tersangka Arianto Bakri, lalu 6 miliar rupiah di rumah tersangka Ali Muhtarom di Jepara, 60 juta rupiah dari kantor tersangka Marcella Santoso, dan uang tunai 616 juta rupiah di rumah tersangka Agam Syarif Baharudin. Selain uang, ada 7 mobil mewah, 21 sepeda motor, dan 7 sepeda yang juga disita di rumah tersangka Arianto. Tim Liputan Kompas TV.